Hello guys, welcome to my channel LGBTQ plus Y. With me, Mr. Y, pun intended. Buat kalian yang mau tahu semua hal-hal yang berkaitan tentang LGBTQ plus community, kalian boleh banget untuk tetap stay tune di sini. Konten di sini akan dikemas dengan menarik dan Mister akan kasih warning sign kalau kita mau bahas konten sensitif. Oke? Oke guys, di video kali ini kita akan mempelajari tentang gender bread person. Apaan tuh? Roti bergender bentuknya orang? Tentu saja bukan Bambang. Gender bread person ini adalah cara untuk mempelajari orientasi seksual dan gender. Bentuknya hampir sama seperti gingerbread man. Bedanya adalah gender bread person memiliki beberapa bagian yang diberi label seperti identitas gender, presentasi atau ekspresi gender, kelamin biologis, dan orientasi seksual atau seksualitas. Infografis gender bread person ini sudah diperbaharui beberapa kali sampai ke versi 4.0 dan penemunya bernama Sam Killerman. Sam Killerman adalah seorang cishet ally. Cishet adalah gabungan dari cisgender dan heteroseksual. Di video yang lalu kalian sudah tahu ya, kalau cisgender itu adalah orang yang identitas gendernya sesuai dengan jenis kelaminnya, dan heteroseksual adalah orang yang tertarik dengan lawan jenisnya. Ally sendiri artinya adalah seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQ+, tetapi mendukung LGBTQ+. Nah, kalian bisa main ke genderbread.org atau it's pronounced metrosexual.com untuk tahu lebih lengkapnya tentang Sam Killerman dan tulisan-tulisannya. Dan di sini Mister akan beri beberapa poin penting yang perlu kita pahami tentang genderbread person. Yang pertama adalah gambar otak berwarna pelangi yang melambangkan identitas gender. Di sini ada dua tanda panah ke kanan bertuliskan womanness atau kewanitaan dan manness atau kejantanan. Jadi, semakin ke kanan, kadarnya akan lebih baik. Identitas gender ini adalah bagaimana kamu berpikir tentang dirimu sendiri. Who you think you are. Apakah kamu bisa memenuhi peran dalam masyarakat, menjadi laki-laki, perempuan, atau dua-duanya, bahkan tidak kedua-duanya. Menurut healthychildren.org, identitas gender pada anak-anak mulai berkembang sejak dini. Di usia 2 tahun, anak-anak sudah mulai sadar perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Sebelum menginjak umur 3 tahun, anak-anak bisa melabelkan dirinya sendiri sebagai laki-laki atau perempuan. Dan di umur 4 tahun, kebanyakan anak-anak memiliki pemahaman yang stabil mengenai identitas gender mereka. Masalah akan muncul apabila seseorang diberikan gender sesuai dengan seks mereka saat lahir, tetapi hal ini tidak sejalan dengan identitas gender mereka. Makanya muncullah istilah transgender atau gender queer, karena gender itu bukanlah hal biner. Kalau tidak jantan ya berarti wanita, melainkan terdapat pula spektrum-spektrum yang lain, seperti bagaimana kalau sikap kewanitaan dan kejantanan seseorang itu sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Yang kedua adalah ekspresi gender, dilambangkan dengan garis putus-putus yang berada di luar genderbread person. Ekspresi gender adalah bagaimana Anda mempresentasikan diri Anda melalui tingkah laku, ucapan atau perbuatan, berpakaian, berinteraksi, dan lain-lain. Dan bagaimana hal tersebut diterjemahkan sesuai norma gender yang ada. Dua tanda panah ke kanan di ekspresi gender berlabelkan feminin dan maskulin. Dan tentu saja hal ini tidak biner ya. Untuk orang yang sifat feminim dan maskulinnya tinggi dikenal sebagai androgyny, dan orang yang sifat feminim dan maskulinnya rendah dikenal sebagai undifferentiated
fluid atau gender neutral. Dan ekspresi gender ini bisa fleksibel ya guys. Bisa saja seorang perempuan ketika sendirian mengekspresikan gender dia menjadi sedikit maskulin dengan memakai kemeja, celana longgar, makan seperti orang kelaparan, dan lain-lain. Apabila ketika dia mau berangkat kerja, maka dia berdandan, memakai make up, dan memakai baju yang feminim serta tingkah laku layaknya seorang wanita atau seorang lelaki yang mengekspresikan gendernya secara maskulin di depan orang asing, tetapi ketika dia berada di sekitar teman karibnya, dia menjadi lebih feminim. Yang ketiga adalah seks atau jenis kelamin biologis yang ditandai dengan simbol intersex yang berada di daerah selangkangan genderbread person. Di jenis kelamin biologis terdapat dua tanda panah ke kanan bertuliskan femaleness atau kewanitaan dan maleness atau kejantanan. Jadi di bahasa Inggris ada istilah female, male, dan woman, man ya. Dua istilah ini berbeda. Female dan male adalah kata yang lebih umum di mana female adalah makhluk hidup yang bisa melahirkan atau bertelur. Male adalah makhluk hidup yang membuahi telur. Sedangkan istilah woman dan man itu lebih spesifik, di mana woman mengacu ke wanita dewasa dan man ke pria dewasa. Tapi di sini kita akan menyebut dua-duanya sebagai kewanitaan dan kejantanan. Dan untuk orang yang memiliki tubuh lelaki ketika lahir tetapi merubah tubuhnya ke perempuan disebut male to female atau transpuan. Dan orang yang memiliki tubuh perempuan ketika lahir tetapi merubah tubuhnya ke lelaki disebut female to male atau trans pria. Sebagai info, tidak semua orang terlahir memiliki tubuh dan alat kelamin yang memenuhi norma seks dalam masyarakat. Mereka disebut sebagai intersex. Masyarakat menganggap bahwa seseorang disebut lelaki apabila dia memiliki testis, penis, dan kromosom XY, dominan testosteron dan mampu membuahi bayi di perut wanita. Seseorang disebut perempuan apabila memiliki vagina, ovarium, 2 kromosom X, dominan estrogen, dan kemampuan untuk menumbuhkan bayi di perut. Akan tetapi, menurut statistik dari komunitas intersex di Amerika Utara, ada kelahiran yang tidak sesuai dengan hal di atas. Seseorang bisa dilahirkan memiliki alat kelamin lelaki, tetapi memiliki sistem reproduksi wanita yang berfungsi di dalam tubuhnya. Ada pula orang yang testis dan penisnya tidak tumbuh secara normal, ada yang lahir dan memiliki kromosom XXY dan lain sebagainya. Ini baru di Amerika Utara saja ya, belum di negara lain, apalagi di Indonesia. Yang terakhir adalah attraction atau ketertarikan, di mana di dalam gambar genderbread person dilambangkan sebagai gambar hati dan berada di dada genderbread person tersebut. Di sini Mister akan mengulang kembali tentang orientasi seksual, yaitu adalah tentang dengan siapa diri Anda tertarik secara fisik, spiritual, dan emosional, seperti di video sebelumnya tentang straight, gay, bisexual, pansexual, asexual, dan lain-lain. Ketertarikan seksual adalah keinginan atau kebutuhan untuk kontak seksual secara fisik atau secara hubungan. Daya tarik romantis adalah afinitas atau simpati dan cinta untuk orang lain dan keinginan untuk hubungan batin. Dalam panah ketertarikan seksual dan panah ketertarikan romantis terdapat tulisan di sebelah kiri yang bertuliskan nobody atau tidak seorang pun di pangkal, dan tulisan women atau females atau femininity di panah pertama, men atau males atau masculinity di panah kedua. Hal ini menunjukkan bahwa orang bisa saja tertarik dengan perempuan atau sifat feminim dari orang tersebut. Jadi bisa saja lelaki mendefinisikan dirinya sebagai straight tetapi tertarik kepada male to female transgender karena lelaki tersebut menyukai sifat feminim male to female. Dan ada pula perempuan yang mendefinisikan dirinya sebagai perempuan straight tetapi menyukai perempuan yang maskulin karena dia tertarik kepada maskulinitas perempuan tersebut. Oke guys, jadi
kesimpulannya, identitas gender, ekspresi gender, kelamin biologis, dan orientasi seksual itu saling terkait satu sama lain tetapi tidak saling berhubungan. Maksudnya adalah mereka ini saling terkait dalam membentuk seseorang akan tetapi tidak terhubung. Orientasi seksual tidak ditentukan dari ekspresi gender mereka. Bisa saja lelaki maskulin itu ternyata gay atau lelaki feminim itu ternyata straight. Ekspresi gender juga tidak ditentukan dari identitas gender mereka. Apalagi di Indonesia yang dewasa ini menganggap tabu transgender. Beberapa orang akan mencoba mengekang ekspresi gender mereka agar sesuai dengan norma masyarakat walaupun tidak sesuai dengan identitas gender mereka. Dan identitas gender pun tidak ditentukan oleh jenis kelamin biologis mereka. Makanya kan ada yang namanya transgender. Oke guys, jadi itu tadi video hari ini tentang gender bread person. Setelah ini Mister harap kalian mulai paham ya bahwa gender dan seks itu memiliki spektrum-spektrum. Walaupun mereka saling terkait, mereka tidak saling berhubungan. Jadi bukanlah hal yang biner. Jadi belum tentu ya cowok yang suka mengekspresikan gender mereka secara feminim itu gay atau lelaki maskulin itu sudah pasti straight. Cukup sekian video dari Mister. See you on the next video. Ciao.